Faccio bene, ma sentirmi a colpa. Merek minuman botol di sini Santa Anna. Seandainya kita punya salah satu merek begini, menarik juga ya di kampung kita. Mungkin orang akan mulai membeli. Oh, namanya Santa Anna. Hari ini ada beberapa hal yang bertepatan ya. Santa Anna, ibu dari Santa Maria. Yang kedua, Maria bunda gembala yang baik. Yang ketiga, hari ini saya membaca satu khotbah dari Germanus Konstantinopel. Dia hidup sekitar abad ke-6. Dia seorang monastik dikatakan, pengkhotbah ulung juga yang membela ikon-ikon, penghormatan kepada yang ilahi dengan media gambar-gambar. Dan juga dia membuat khotbah salah satunya tentang Maria. Di abad ke-6 itu, menuju abad ke-7, sudah ada konsep bahwa Maria itu tak rusak tubuhnya. Begitu ya. Sekurang-kurangnya dari khotbah itu sudah muncul. Sudah bisa dibuktikan. Keyakinan itu. Lalu juga dikatakan bahwa Maria itu seperti tabernakel yang dalam tubuhnya disimpan, ditanggung beban berat badan dari Kristus sendiri. Mengandung dia. Maria mengandung Yesus. Maka ia disebut seperti tabernakel juga. Dan Maria tetap tinggal bersama kita sekalipun dia pergi secara jasmani, boleh dikatakan. Ini adalah refleksi tentang siapa Maria. Jadi Maria itu penting bukan belakangan ini, dari dulu. Dan itu bisa kita buktikan dengan tulisan para bapak-bapak gereja. Nah, hari ini menarik untuk juga saya pikir juga yang kemudian dikhususkan hari ini untuk mendoakan tumbuhnya panggilan dalam gereja dengan intervensi dari Bunda Maria juga. Sebuah doa dengan devosi kepada Bunda Maria supaya panggilan tetap bertumbuh di dalam gereja. Nah, ada banyak saya pikir ide yang saya campur-campur ini yang bisa saja disajikan menjadi ide menarik dan lebih dalam, tapi sayangnya saya kurang, meskipun sudah lama membuat video, tetapi tidak kunjung paham mengemas ide dengan baik dalam video. Tetapi yang saya mau sampaikan banyak hal. Dan kalau mau disederhanakan, hubungan dengan Maria dan panggilan di dalam gereja. Panggilan ini yang saya maksudkan memang untuk menjadi imam, atau hidup selibat, atau jadi suster, atau jadi frater, tapi juga tentang menjadi imam. Karena kita berangkat dari Yesus yang adalah gembala, dan Yesus yang adalah gembala ini memiliki seorang ibu yang namanya Maria. Dan Maria inilah yang mengandung Yesus, mengajarinya, yang tidak selalu secara eksplisit diungkap di dalam kitab suci, tetapi kita tahu untuk sampai pada tahap umur 30 tahun dan mewarta, Maria mengambil peranan dalam hidupnya. Nah, itu dia. Nah, berhubungan tentang panggilan, apa yang bisa kita sumbangkan, begitu ya, demi bertumbuhnya panggilan dalam gereja. Dua, saya pikir itu salah satu dan penting. Doa untuk panggilan ini bukan terutama hanya untuk munculnya panggilan baru, ada imam-imam baru, ada orang yang berniat mau menjadi pastor, calon-calon muda. Bukan hanya itu juga,
tapi untuk panggilan dari mereka yang sudah menjalankan tugasnya sebagai imam atau sedang menjalani studi sebagai frater misalnya, untuk setia. Nah, perihal tentang setia memang kiranya kekuatan Roh Kudus lah yang selalu yang kita andalkan begitu ya. Dengan dua-dua yang kita sampaikan. Semoga panggilan tetap subur. Dan memang sejauh ini saya pikir sta crescendo, sedang bertumbuh panggilan di wilayah kita di Indonesia bila dibandingkan dengan di sini. Di Amerika, di Eropa menurun katanya. Bahwa masih ada, oke, masih ada, tetapi kuantitas menurun. Soal kualitas, kita selalu harapkan yang terbaik. Pernah ada teman berkata, masa kamu calon pastor, kalian itu begini dan begitu dan begini dan begitu. Saya pikir kritik macam itu selalu penting dan perlu. Tetapi apa yang bisa dibuat mendukung kualitas para imam dan calon ini semakin baik? Apa yang bisa dilakukan? Lalu kami secara berseloroh pernah mengatakan ke teman sekelas yang memutuskan keluar dan mulai mengkritik yang masih tinggal. Nah, harusnya kamu yang lebih berkualitas itu yang tinggal tetap dalam panggilan. Tapi kamu pergi, maka tinggallah kami yang begini-begini kualitasnya. Nah, semoga kita doakan panggilan bertumbuh di dalam gereja. Tadi juga kami bahas sedikit. Ada banyak teknik-teknik manajemen yang bisa dibuat untuk membangun gereja ini. Tetapi karisma yang dimiliki oleh para imam menggerakkan bahkan ketika tidak berkata apa-apa imam ini. Hanya dengan melihatnya orang terinspirasi untuk menghidupi iman dalam gereja. Nah, semoga dua-dua yang kita haturkan mengantar para imam pada kekudusan dan orang-orang terpanggil juga untuk menanggapi panggilan Tuhan. Sungguh kekuatan dari Roh Kudus yang kita andalkan. Pace bene.